Kabar Irjen Fadil Imran ditahan gegara bantu Ferdi Sambo, 5 perwira Polda Metro Jaya bernasib sama. Jadi hari ini saya mau membahas tema tentang pemerintah Indonesia penuh kebohongan, Polda Metro Jaya sarang mafia. Ya, wah, nih judulnya aja nih, topiknya aja nih, orang lihat kok negatif di situ ya. Bentar teman-teman ya. Kasih saya waktu untuk membuktikan, ya kan? Kasih saya waktu untuk membuktikan bahwa yang saya bicara ini bukan fitnah, tapi ini kenyataan teman-teman, fakta ya. Coba kita simak baik-baik teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka, saya punya video dan saya punya pemberitaan di media dari tahun lalu teman-teman. Saya sudah gaungkan Polda Metro sarang mafia. Ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 teman-teman. Di antaranya sudah ditetapkan sebagai terduga pelanggar. Jika memang nantinya ini ada pelanggaran ataupun juga terbukti melanggar etik profesionalitas Polri yang juga cukup berat sanksinya, maka hukuman terberat yang bisa diberikan kepada 35 orang tersebut adalah PTDH atau kepanjangannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Dan jika di antara 35 orang ini juga ditemukan adanya unsur tindak pidana ataupun juga ada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan kasus, yakni terkait dengan kasus pembunuhan berencana, tindak pidana pembunuhan berencana yang diduga dilakukan oleh Irjen Ferdi Sambo yang kemudian dibantu oleh sejumlah pihak, maka pihak-pihak tersebut ini bisa disangkakan dengan pasal-pasal pidana, yakni pasal 221, 223 maupun 243 atau 242 terkait dengan obstruction of justice atau yang tadi saya sebut dengan istilah penghalang-halangan ataupun juga upaya menghalangi pengungkapan kasus. Baradae, karena dia yang mengaku kan, tapi dengan perkembangan terbaru dia mengatakan bukan dia. Dia memang kalau secara prinsip dia nggak punya motif untuk membunuh, secara prinsip ya. Jadi secara kejiwaan nggak ada motif dia untuk membunuh. Makanya kita bisa simpulkan bahwasanya tentunya ada perintah. Sebenarnya Baradae ini adalah ya, dijadikan tumbal, dijadikan tameng dan lain sebagainya. Sehingga itu di mana, Bang? nanti yang terjadi adalah khawatirnya kan gini, ada sebuah skenario yang ya oke, kamu dijadikan katakanlah tersangka, kemudian diproses dan lain sebagainya. Tapi seperti kasus sebelumnya nanti ada alasan pemaafnya ya karena membela diri dan lain sebagainya. Tapi rupanya alasan membela diri itu nggak bisa lagi, tidak justified karena ada perkembangan yang mengatakan bahwa ditembak dari belakang. tampaknya ketika dia sudah jadi tersangka itu sudah menunjukkan keadaan seperti itu, Mbak. Jadi ketika dia sudah dipersangkakan ya sudahlah, itulah yang terjadi. Artinya dia minta maaf karena memang ini sebenarnya bukan kehendak beliau. Begitu. Beliau juga kan nggak punya motif apa-apa untuk melakukan apa-apa juga dalam perkara pidana ini sebenarnya. Nggak ada motif, di dianya tidak ada motif. Yang bersangkutan ini nantinya memenuhi syarat dan bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Nah tentu ini akan kita tanyakan pada yang bersangkutan dan akan kita gali apakah memang yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjadi atau berstatus sebagai justice kolaborator. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran kini menjadi sorotan setelah beredarnya foto yang memperlihatkan dirinya berpelukan dengan Irjen Ferdi Sambo. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran diduga kuat membantu Irjen Ferdi Sambo untuk menjalankan skenario pembunuhan terhadap Brigadir J. Kini beredar kabar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran ditahan setelah menjalani pemeriksaan soal kasus kematian Brigadir J yang melibatkan Ferdi Sambo. Nasib apes menimpa Fadil Imran gegara aksi berpelukannya dengan Ferdi Sambo yang akting nangis di fitnah. Nama Fadil Imran diduga terlibat dalam dan berperan dalam skenario Irjen Ferdi Sambo melakukan obstruction of justice. Bahkan 5 anggota Polda Metro Jaya sebelumnya sudah ditahan. Aksi pelukan Irjen Ferdi Sambo dan Irjen Fadil Imran viral pasca tewasnya Brigadir J. Beredar informasi 5 pemain bawahan Irjen Fadil Imran ditahan mereka. 1. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian.
2 Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Handi Suzen, 3 Kasubdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadansyah, 4 Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Pujarto, 5 Kanit 2 Jatanras Polda Metro Kompol Abdul Rohim. Yang disorot lainnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Hendri Susianto. Dia memberikan keterangan bohong atas tragedi skenario tembak-menembak dipicu pelecehan seksual. Kini nama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran diduga kuat ikut terlibat dalam skenario pembunuhan Nopriansah Yosua Barat alias Brigadir J. Lulusan Akpol 1995 itu dikabarkan tengah diperiksa Inspektorat Khusus. Itsus merupakan tim bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa oknum polisi yang diduga melanggar etik dengan menghambat penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Kini sudah ada 63 polisi yang diperiksa Itsus dan 35 diantaranya dinyatakan melanggar kode etik karena merusak tempat kejadian perkara dan barang bukti. Sementara beberapa pekan sebelumnya, pengamat hukum sudah menyebut nama Irjen Fadil Imran sebagai salah satu orang yang harus bertanggung jawab atas perusakan TKP pembunuhan Brigadir J. Komnas HAM menguraikan menit-menit jelang insiden penembakan yang terjadi di rumah Irinas Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu yang terekam CCTV. Seperti diketahui, TKP pembunuhan Brigadir J berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, tempatnya di rumah dinas ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022 lalu. Kata Humas, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo enggan menjawab kabar pemeriksaan Kapolda Metro Jaya. Nanti akan diinfokan apabila sudah ada, kata Dedi dikutip dari warta kotalive.com Senin 15 Agustus 2022. Menurutnya, tim sedang fokus melengkapi berkas perkara kematian Brigadir J agar segera dikirim ke kejaksaan. Tim khusus fokus penyelesaian berkas perkara untuk segera dapat dilimpahkan ke JPU, jelasnya. Sementara kabar terbaru, tim Inspektorat Khusus Polri telah memeriksa 63 polisi. Sebanyak 35 diantaranya dinyatakan melanggar kode etik dengan merusak TKP dan barang bukti serta menghambat proses penyidikan. Itsus tetap kita bagi menjadi 2, proses penyidikan tetap masih berjalan dan proses yang dilakukan oleh Itsus hari ini telah memeriksa 63 orang. Dari 63 orang ini yang sudah dijadikan terduga pelanggar itu ada 35 orang, kata Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dikutip dari YouTube Kompas TV Senin. Dedi juga mengatakan beberapa personel yang diduga menjadi pelanggar terkait kasus ini berada di tempat yang berbeda-beda. Ditempatkan di Provos itu 8 orang, kemudian di Makobrimob itu ada 9 orang, kemudian di Barreskrim itu ada 2 orang, jadi totalnya ada 19 orang, tuturnya. Selanjutnya, kata personel yang diduga menjadi pelanggar ini akan diperiksa apakah melakukan pelanggaran kode etik atau adanya obstruction of justice. Sementara secara pidana sudah ada 4 tersangka khusus pembunuhan Brigadir J. Pertama adalah Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Ia dijerat pasal 338 Jangto pasal 5556 KUHP tentang pembunuhan, sementara 3 lainnya adalah Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Verdi Sambo sendiri. Ketiganya dijerat pasal 340 sub 338 Jo pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pakar hukum bicara. Pengamat hukum yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid pernah berbicara bahwa awal mula runyamnya kasus Brigadir J adalah sejak ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. Kala itu Usman Hamid berbicara di Kompas TV usai penetapan Baradae sebagai tersangka. Pertama, sedari awal seharusnya ada pertanggungjawaban atas tindakan pertama kali kepolisian terhadap tempat tersangka, tempat kejadian perkara. Misalnya ketika Kadif Propam melaporkan kepada Kapolres Jakarta Selatan, Kapolres Jakarta Selatan pasti melaporkan kepada Kapolda Metro Jaya. Pertanyaannya adalah apa yang dilaporkan? Pertanyaan kedua, apa yang diarahkan diperintahkan Kapolda kepada Kapolres? Kata Usman Hamid. Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, Direktur Eksekutif Amnesty International Perwakilan Indonesia Usman Hamid dalam diskusi di Jakarta Minggu. Menurut Usman Hamid, Fadil Imran mengetahui kasus pembunuhan Brigadir J berdasarkan laporan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Lantas apa yang diperintahkan Fadil Imran lah yang harus diketahui publik. Jadi kalau perintahnya tidak ada, misalnya penurunan tim penyidik termasuk tim Inavis atau tim olah TKP secara saintifik, maka Kapolda patut diminta tanggung jawab. Jadi bukan hanya Kapolres Jakarta Selatan tapi juga Kapolda Metro Jaya.
Nah, disitulah permulaan bagaimana kepolisian secara ceroboh menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari H sebagai peristiwa pelecehan seksual yang mengakibatkan Baradae terpaksa menembak Brigadir J dalam suatu kejelasan yang diikuti sedikit bukti, bahkan nyaris tidak ada bukti, kata dia.